Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Faizal Nurwenda. Kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Sebelum kita masuk ke gelombang bunyi, pertama kita harus mengenal nih, apa sih indikator pencapaian pembelajaran di materi gelombang bunyi ini. Yang pertama itu kita akan eh, mempelajari atau untuk capaian pembelajaran itu ada menjelaskan karakteristik tentang gelombang bunyi. Yang kedua ada memahami penggunaan gelombang sonar di laut, gelombang bunyi atau sonornya di laut ya, dan permasalahannya. Jadi apa sih masalah penggunaan sonar di laut itu? Yang ketiga itu menjelaskan tentang cepat rambat bunyi dan asas Doppler. Selanjutnya ada menjelaskan tentang intensitas bunyi, lalu ada menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran itu apa sih metode dan tujuan yang kita gunakan itu dalam pembelajaran ini. Metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini itu melalui model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan melaporkan hasilnya dalam presentasi. Peserta didik dapat menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi, serta melakukan percobaan tentang gelombang bunyi atau cahaya. Berikut presentasi hasil percobaan dan makna fisiknya dengan rasa ingin tahu, jujur, peduli, dan bertanggung jawab sehingga dapat mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Oke, jadi metode yang kita gunakan itu metodenya discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, eksperimen, dan presentasi. Jadi nanti di materi ini kita akan banyak berdiskusi, banyak melakukan tanya jawab, kita akan bereksperimen, dan akan melakukan presentasi tentang apa sih yang kalian diskusi, yang apa sih yang kalian tanya jawab, dan apa sih yang kalian eksperimenkan. Oke, nah kita masuk dulu ke materi awal. Pernahkah kalian memencet bel di eh, rumah seseorang atau rumah tetangga atau di rumah kalian sendiri? Saat belnya dipencet, apa yang terjadi? Ya, gelombang. Ya, kita mendengar sebuah bunyi. Lalu pada saat kita memetik sebuah gitar atau memainkan sebuah gitar, kita juga bisa mendengarkan atau kita bisa merasakan di situ adanya gelombang bunyi yang dapat kita dengar. Gitu juga pada sonar di laut. Jadi biasanya digunakan para nelayan untuk melihat keadaan ikan di bawah. Nah, itu semua merupakan pemanfaatan dari gelombang bunyi. Jadi apa sih itu gelombang bunyi? Ini kita tahu gelombang bunyi itu adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui sebuah media. Jadi gelombang bunyi itu sebuah gelombang mekanik yang sifatnya itu jenisnya longitudinal yang merambat. Kita tahu bahwa gelombang mekanik itu sifatnya adalah merambat pada suatu media. Jadi gelombang bunyi termasuk dalam gelombang mekanik, yaitu longitudinal dan dia sifatnya itu merambat melalui suatu media. Kalau kita berbicara merambat kemana Pak gelombangnya Pak? Kan kita berbicara nggak ada apapun yang bisa salah. Pada saat kita berbicara, gelombang itu merambat melalui udara yang ada di sekitar. Maka suara di situ dapat merambat melalui udara-udara tersebut. Akhirnya sampai ke orang lain. Makanya kenapa kalau di luar ruang hampa udara atau di luar eh, bumi itu, di luar angkasa, kita tidak dapat berbicara di sana. Kenapa? Karena di sana tidak ada udara yang membantu gelombang suara yang kita keluarkan untuk merambat. Nah, terdapat tiga aspek utama pada bunyi. Yang pertama itu ada sumber bunyi, kedua terdapat media agar dapat merambat, yang ketiga itu eh, terdapat penerima. Nah, jadi tiga hal yang wajib dimiliki agar gelombang bunyi itu terdengar oleh kita atau terjadi. Yang pertama itu ada sumber bunyi. Jadi sumber bunyinya dari mana? Kalau tadi kita main gitar, sumber bunyinya itu berasal dari senar gitar yang bergetar lalu dia masuk ke eh,
yang lubang tengah gitar itu dia bervibrasi, akhirnya mengeluarkan sebuah suara. Itu sumber bunyi. Yang kedua, terdapat media agar energi gelombangnya dapat merambat. Jadi gelombang itu kan harus merambat ya, gelombang bunyi. Terutama gelombang bunyi itu kan sebuah gelombang mekanik. Jadi sifatnya dia tuh harus merambat melalui media. Nah, karena itu, maka untuk terjadinya gelombang bunyi itu wajib adanya medianya agar gelombang dapat merambat. Medianya di sebelah mana, Pak? Nah, kalau kita eh, bermain gitar seperti tadi, medianya itu apa? Medianya yang pertama ada pada senar, yang kedua ada dari kayunya, yang ketiga ada udara. Itu tiga media yang dirambatkan oleh gelombang. Nah, yang ketiga terdapat penerima. Nah, penerimanya itu siapa? Penerimanya itu kita. Kita mendengarkan suara yang berasal dari petikan kita. Ataupun mikrofon. Mikrofon itu dia berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh seseorang atau suatu benda gitu. Dia tangkap oleh mikrofon. Nah, salah satu penerapannya di teknologi itu ada gelombang. Selain pada kita, ada juga dalam sensor parkir mobil. Nah, sensor parkir mobil itu menerapkan prinsip dari gelombang bunyi. Gimana prinsipnya, Pak? Jadi pada bagian belakang mobil, sensor itu dia mengeluarkan sebuah gelombang. Nah, yang mana nanti gelombangnya itu akan memantul bila terkena suatu obstacle atau suatu hambatan. Nah, setelah memantul, dia akan kembali dan ada transmitter atau ada receivernya, ada mobilnya. Nah, itulah yang uh, dipakai di mobil. Kenapa kalau saat mundur dia bisa tahu jaraknya berapa? Kayak ada suaranya. Tit, nit, nit, dan semakin dekat itu akan nit, 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 gitu. Itu salah satu pemanfaatan dari gelombang bunyi pada teknologi yang lumayan terbaru ya, lumayan terupdate. Terus ada apa lagi? Ada dari telepon. Telepon itu tapi sekarang udah menggunakan gelombang bunyinya terbagi jadi dua di sana. Udah termasuk gelombang mekanik dan elektromagnetik. Oke, kita bahas itu nanti. Setelah kita tahu apa itu gelombang bunyi, nah sekarang kalian buatlah kelompok kecil dan diskusikan dan diskusikan sebuah materi berikut. Nah, ini ada sebuah eh, materi yang cukup interaktif dari Paham IP yang bisa kalian lihat. Di sini ada YouTube-nya ya, link YouTube-nya https YouTube bla 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 bla. Itu tentang materi gelombang bunyi dari Paham itu. Nah, setelah kalian dengarkan ini, nanti kita ada diskusi. Sekarang kita dengarkan dulu sebentar. Dari bunyi, jalan, sampai di video ini. Dari fenomena ini, banyak hal penting yang bisa kita pelajari. Berjumlah jenis-jenis satu sampai 5 bisa terbuka dan kita pikirkan. Kalau nggak ada yang bisa terjadi. Nah, videonya saya stop dulu ya, karena YouTube saya akan nanti uh, terkena blok oleh YouTube karena video. Kalian bisa mengakses videonya langsung dipahami V-nya. Saya cantumkan deskripsi linknya ini ada di description box di YouTube saya. Oke. Jadi tentang apa sih pembicaraan tadi? Oke. Itu kita akan diskusikan. Kalian silahkan diskusikan setelah mendengar penjelasan tadi. Lalu setelah kalian diskusikan tentang apa sih tadi itu dan videonya kalian tonton. Nah, selanjutnya itu ada beberapa tes untuk pembelajaran akhirnya ya. Nah, di sini ada beberapa soal. Yang pertama itu apa itu gelombang bunyi? Tadi sudah kita pelajari apa sih gelombang bunyi itu. Lalu yang kedua, bagaimana cara gelombang bisa menghasilkan bunyi?
Lalu selanjutnya, apakah terdapat bunyi atau suara pada ruang hampa udara seperti luar angkasa? Lalu ada lagi, apa saja benda yang memanfaatkan teknologi dari bunyi? Kalian bisa cari di Google, internet, bebas. Literasi manapun. Oke. Yang terakhir ada, jelaskan bagaimana bunyi bekerja pada benda tersebut. Nah, ini pertanyaan gabungan dari yang nomor 4 tadi. Setelah nomor 4 ada, apa saja benda yang memanfaatkan teknologi dari bunyi? Nomor 5 ini menjelaskan bagaimana gelombang bunyi itu bekerja di teknologi tersebut atau di benda tersebut. Minimal dua ya. Oke, setelah mengerjakan ini, tugas ini bisa kalian kerjakan secara berkelompok, tetapi ditulis secara mandiri. Jadi nanti setiap kelompoknya jawabannya sama tidak apa. Karena boleh berdiskusi, silahkan bebas. Berdiskusi dengan kelompok lain pun bebas, tetapi ingat tetap berkontribusi pada itu. Karena uh, untuk mendapatkan kemajuan kita perlu adanya kontribusi. Oke, setelah tugasnya kalian kerjakan, kalian bisa kumpulkan, kalian bisa sambil diskusi ya, berdiskusi dengan dari topik yang tadi. Nah, mungkin sekian untuk materi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.